Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka-suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali
Ahmad Nawaf Al-Khair, Alfi Taufik, Fitri Ayu, Jadid Satria, Esa, Aurelia Rizky, Alisa Rahmasari, Zulfa Salsabila, Hasan, Oktaviana Chelsea, alhamdulillah. Ozora Dimatana, Ibu, Naila Hisnesalha, Fatih Haikal, Ahmad Yaki, Rizky Afifatul Aziza, Habibatus Salsabila, Berlian. Oh ya, Berlian tadi izin terlambat ya. Ya, karena orang tuanya baru pulang dari haji. Oke. Alhamdulillah anak itu tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, 12 berarti materinya lebih naik ya. Mungkin kalian pernah dengar ya, turunan ada fungsi trigonometri, tapi ini kita membahas tentang turunannya. Hal yang baru tentu tidak. Turunan pernah dengar ya? Kelas berapa? Kelas 11. Fungsi trigonometri juga pernah dengar? Pernah di mana? Kelas 11. Fungsi trigonometri di dalamnya ada fungsi kosinus. Oke, good. Anak hebat. Oke. Nah, apa sih itu turunan fungsi trigonometri? Nah, jadi fungsi trigonometri adalah persamaan turunan, jadi yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Jadi ada fungsi sinus, fungsi kosinus, dan tangen, kotangen, sekan, dan kosekant. Jadi nanti kita akan belajar tentang itu. Oke. Semuanya sudah buku matematika ya, yang kelas 12 ya. Cek di situ. Bahan ajaran di sana. Oke, apa sih Bu kita kok harus belajar turunan trigonometri? Oke, kita lihat atau kita saksikan video berikut ini. Apa sih manfaatnya? Gitu ya. Dalam membuat konstruksi bangunan, turunan banyak digunakan dalam membuat model bangunan tersebut. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan model transportasi. Sebagai contoh, dalam pembuatan model transportasi kereta api, model kereta api harus mempertimbangkan banyak aspek seperti kecepatannya, kekuatannya, dan aerodinamisnya. Yang ketiga, digunakan dalam dunia penerbangan untuk menghitung kecepatan dan jarak yang dialami pesawat, sehingga nantinya pesawat tidak akan kehilangan arah maupun terbang di luar navigasi atau bandara. Yang keempat, digunakan dalam bisnis, yaitu untuk menghitung Turunan fungsi trigonometri salah satunya adalah memperkirakan supaya produksi kita tidak mengalami kerugian. Di situ kan kita nanti aplikasi dari turunan adalah menentukan nilai maksimum, menentukan nilai minimum seperti itu. Oke. Selanjutnya apa sih tujuan pembelajaran kita? Jadi tujuan pembelajaran kita nanti adalah dengan scientific learning, kemudian dengan model pembelajaran berbasis masalah. Nanti kalian dibagi LKPD. Nah, kalian diminta untuk mengidentifikasi masalah, menemukan konsep, menganalisis sifat, mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti dengan kelompok, kemudian kelompok yang lain mengomentari dan mengevaluasi. Jadi materi turunan fungsi trigonometri. Kemudian menyajikan masalah, dan yang terakhir untuk apa sih? Supaya kalian mengembangkan kreativitas, mengembangkan daya pikir yang kreatif dan kritis. Seperti itu ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi turunan fungsi trigonometri. Jadi tadi ada 6 ya fungsi trigonometri. Nanti turunannya bagaimana? Yang kedua yaitu menggunakan prinsip turunan tadi pada fungsi trigonometri sederhana. Bagaimana prinsip turunan digunakan atau
diaplikasikan pada sebuah masalah. Yang ketiga yaitu menganalisis prinsip turunan pada fungsi trigonometri, dan yang terakhir yang keempat adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Semangat ya. Semangat ya. Sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar yang pertama. Jika fx sama dengan k, maka turunannya adalah 0. Jika fx sama dengan x, turunannya 1. Jika fx sama dengan k dikalikan x, turunannya adalah k, dan seterusnya. Oke, siapa yang masih ingat? Nih, kita mengingat ya soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, coba siapa yang ini? Yang soal nomor 1. Ya. Oh ya, monggo Mas Nawa. Ini kita ingat kembali ya. Oke, dari sini bisa langsung dengan yang nomor 2. Jadi kalau langsung aja itu, jadi ada beberapa mana kita menggunakan yang mana dan gitu. Yang nomor 2 kira-kira siapa yang mau maju nanti? Saya, Bu. Oke, Mbak Zara. Boleh ditulis di sampingnya. Ingat ya, materi kelas 11 ya? Ya, masih ingat tadi kan gurunya 2 hari ini? Iya. Ya. Terima kasih Mas Nawar. Yang kalau untuk penjumlahan nomor 6 sampai 7 ya. Jadi fx sama dengan gx plus hx. Turunannya adalah turunannya fungsi g dan ditambah dengan turunannya fungsi h. Kalau pengurangan bagaimana? Pengurangan berarti turunan fungsi f sama dengan turunan fungsi g dikalikan Dikurangi yang pengurangan. dikalikan x, kemudian dikurangi turunan fungsi h dikalikan dengan x. Fungsi di dalam x ya. Ya. Turunan gx ya. Turunan fungsi g dikurangi dengan turunan fungsi h. Jadi sebenarnya cukup sederhana itu. Nah, turunan fungsi ini nanti ya, sifat turunan fungsi ini nanti kita tetap pakai di fungsi trigonometri. Fungsi 6x kuadrat. Kemudian 2 x kuadrat berarti turunannya adalah 2 kemudian 4x. Turunannya dari 6. Dari mana sifat yang ini ya? Turunan dari fungsi konstan adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 6x kuadrat plus 8x. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Untuk yang kedua bagaimana? Nah, karena di sini fungsinya dalam bentuk kuadrat, gitu ya. Bagaimana Mbak Uzora? Misalkan G, iya. Jadi Mbak Uzora tadi misalkan x kuadrat min 2 misalkan dengan u, sehingga turunan dari u adalah 2x dan seterusnya. Diperoleh 4x pangkat 3 min 2x. Alhamdulillah kita kasih plus balikan semuanya. Sekarang kita menyimak materi sifat turunan fungsi trigonometri. Yang kedua, kalian berdiskusi menentukan solusi dari permasalahan pada KPD dengan kelompok sudah Bu Im bagi lewat WA ya. Oke. Kemudian yang ketiga presentasi hasil diskusi. Kemudian yang keempat menyimpulkan, dan yang terakhir adalah teks. Paham ya anak-anak ya? Oke. Tetap semangat. Matematika? Oke. Matematika? Asik. Oke, next. Kita lihat. Saya akan jelaskan konsep dasar dan materi prasyarat apa saja yang perlu teman-teman kuasai, lalu bandingkan hasilnya. Oke, pada video ini kita akan belajar turunan fungsi trigonometri.
materi ini berkaitan dengan materi turunan yang pernah kalian pelajari di matematika wajib kelas 11 dulu ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali turunan fungsi aljabarnya dulu yang pernah kalian pelajari saat kelas 11. Misalkan kita punya suatu fungsi aljabar Y sama dengan AX pangkat N, di mana A ini adalah koefisien variabel X dan N-nya adalah eksponen atau pangkat. Cara menurunkannya, turunan dari fungsi ini Y aksen, kalian kalikan pangkat dengan koefisiennya. Jadi N kita kalikan dengan A, maka kita peroleh AN. Nah, X pangkat N, pangkatnya itu kita kurangi 1. Jadi X pangkat N minus 1. Nah, ini turunannya. Biar lebih jelas, kita coba soal berikut ini. Y sama dengan 2X pangkat 3 min 6X kuadrat. Turunannya adalah kita kalikan dulu pangkat dengan koefisiennya. 3 kali 2 itu 6. Kemudian X pangkat 3 ini pangkatnya kalian kurangi 1 ya. Jadi X pangkat 2 gitu. Ini juga sama, 2 kita kalikan dengan negatif 6, negatif 12. Yang X kuadrat ini pangkatnya kita kurangi 1. Jadi X pangkat 1 atau X saja. Ini adalah turunan dari fungsi ini. Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Ada beberapa formula dasar turunan fungsi trigonometri yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama, turunan dari fungsi sinus atau Y sama dengan sin X. Turunan dari sin adalah cos. Sekali lagi, turunan dari sin adalah cos. Oke? Nah, gimana kalau X-nya di sini ada koefisiennya 5X min 6 misalkan. Nanti akan kita bahas ya. Yang penting ingat dulu ini formula dasarnya ya, dasar banget. Kemudian turunan dari cos Y sama dengan cos X. Turunan dari cos adalah negatif sin. Oke. Dan yang ketiga, turunan dari tan. Nah, untuk tan ini nggak wajib kalian ingat, tapi kalau diingat itu lebih bagus. Kenapa nggak wajib? Karena sebenarnya tan ini bisa kita ubah menjadi sin per cos kan. Kita bisa menggunakan yang ini. Turunan dari tan adalah sekan kuadrat X. Nah, ini adalah formula dasar dari fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri. Bagaimana kalau kosekan, sekan, dan kotan? Nah, itu bisa kita gunakan yang ini ya, sin cos tan. Misalkan kosekan itu sama aja dengan sin X, sin pangkat negatif 1X atau 1 per sin X. Sekan itu 1 per cos X atau cos pangkat negatif 1X. Itu bisa kita cari dengan menggunakan turunan ini. Kotan itu cos per sin ya, bisa kita cari dengan menggunakan turunan ini juga. Oke, jadi yang wajib itu yang ini aja ya, yang lainnya itu bisa kita cari. Nah, selanjutnya konsep dasar yang perlu teman-teman kuasai juga, yang perlu teman-teman ingat adalah aturan turunan fungsi ya. Ini juga sangat penting. Yang pertama, aturan perkalian. Misalkan Y sama dengan U kali V. U dan V ini bukan konstanta ya. U dan V ini bentuk bervariabel X. Perkalian. Pokoknya ini kalau perkalian, turunannya adalah Y aksen U aksen V ditambah UV aksen. Sekali lagi, U kali V kalau kita turunkan itu U aksen V ditambah UV aksen. Kalau pembagian U per V, turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nah, ini turunannya. Ini juga penting bang. Simpan dulu. Kalian juga bisa ya nanti membaca di buku bahan ajar dan di buku yang sudah dibagi di perpustakaan halaman 66. Oke anak-anak, sekarang tentukan nilai dari f aksen atau turunan fx di x sama dengan 0. Nah, ini fx-nya sama dengan sin x min cos x plus tangan x. Cos x. Oh ya, min cos x. Min cos x plus tangan x. Kalau kita lihat di sana, materi baru tadi, siapakah turunan sin x? Ini kita bisa langsung jawab. Turunan dari sin x adalah cos x. Oke, good. Next, turunan dari cos x. Min sin X. Ini tandanya negatif. Plus Sekan kuadrat X. Yang ditanyakan adalah berapakah turunannya di saat x sama dengan 0. Yang ditanyakan itu ya. Iya. Jadi turunan
kelas 10 nilai perbandingan trigonometri. Cos 0 berapa? Ayo. 1. Sin 0 berapa? Ayo. Sin 0 0. Oke, good. Sekant kuadrat 0. Berapa nilainya? Sekant itu kan sama saja dengan 1 per cos. 1 per cos. Ya. Berarti 1 dibagi 1. 1 berapa? 1. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa turunan trigonometri fx sama dengan sin x min cos x persetangan x dx sama dengan 0 nilainya adalah 2. Paham? Ya. Kalau sudah paham, berarti sekarang tinggal lakukan berdiskusi. Ya. Ibu baru di LKPD. Ini kan salah satu contoh aja. Nah, untuk pengembangan soalnya kan lebih banyak. Nanti di LKPD itu kalian berkolaborasi dengan teman-teman kalian. Oke, ini LKPD-nya ya. Oke, boleh dicatat terlebih dahulu sambil bagi LKPD. Iya, sama-sama. Mas Fakih, Mas Zaki, ini ya. Ini sama-sama Mbak Naila, Mbak Zulfa, Mbak Alisa, Mbak Zulfa tadi hujan nggak? Hujan terus pakai jas hujan. Oh, cuma begitu saja. Kabutnya yang ubah, Mbak Galian. Ya. Dibalik aja kursinya, Nak. Nah, di sini kamu bisa ingat, ayo mengingat sebelum kita masuk kan tadi ada materi, ingat dulu diisi di sini. Sin X turunannya apa? Ya. Kemudian cos X dari catatan tadi turunannya apa? Gitu ya. Terus kemudian tangan X, tangan X, sekan, kosekan turunannya apa? Gitu ya. Di bahan aja juga sudah ada. Kamu juga bisa melihat di buku, ya. Di buku perpustakaan gitu. Nah, kemudian kamu juga bisa searching di Google ya. Kalau sudah paham di situ, nanti kalian bisa ambil isi yang paling akhir ya. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Cos X, kemudian cos X, min sin X, X, secant kuadrat X, kotangan
yang terakhir. Ya, oke. Tapi yang pasti tiga yang dasar itu yang harus yang harus dihafalkan, yang si kos dan untuk kotangan atau sekan bisa diambil dari sini. Contoh kotan itu berasal dari mana? Kotan itu kan 1 per tangan kan gitu. Nah sekarang sekan, biasanya dari sekan. Dari setan adalah sekan E, sekan E. Kemudian turunan kosekan. Sudah sampai tadinya. Nah, terus kemudian suku yang B kita misalkan min 4 sin X atau 4 sin X kan bunyinya 4 sin X. Turunan dari 4 sin X boleh minnya ikut, boleh. Nah, 4 sin X turunannya berapa? 4. Terus identifikasi operasi aljabar apa yang perlu disebut tersebut? Kan ada cos X berarti pengalihan. Kemudian Oke, sekarang diselesaikan. Dari ini tadi kan F-nya adalah 5 X cos X min 4 sin X turunannya ya tinggal disubstitusi aja. Nah, bisa cara-cara dulu nanti tinggal diganti itu lagi ya. Ya Mbak Abdira udah sampai mana? Turunan darinya. Nah, kemudian kemudian diselesaikan ya. Jadi ini maksudnya identifikasi operasi aljabar. Jadi di sini operasinya apa saja? Kan ada jumlahan, ada perkalian. Selesaikannya di sini. Oke. Jadi F aksen E sama dengan ini. Aksen ya. U aksen B plus I aksen B. Nah, ada masalah? Oke, lanjutin dulu. Apa itu? 2 itu. Good. U aksennya Berarti U aksennya atau turunan dari U berapa? 6x kuadrat. Oke, good. Keseluruhan. B-nya adalah 3 tangan. Jadi kalau misalkan itu terserah Mas Fakih ya. Misalnya, tak misalkan 3, tak misalkan V lagi atau tak
Tapi kalau sudah mahir, sudah nggak perlu permisalan, jalan aja. Oke, V-nya 3 tangan X, berarti turunannya adalah 3 masukkan ke sini. Ini ada operasi aljabar apa ya? Berarti ada penjumlahan, kan? Yang B penjumlahan ya, penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti tinggal masukkan di sini F aksen X sama dengan U aksen plus U aksen plus B aksen. Tinggal substitusi. U aksennya tadi ditemukan berapa? X kuadrat plus Sudah selesai? Iya selesai. Udah bukan? Iya. Yang udah. Tapi harus hafal memang. Jadi harus hafal turunan sin X, cos X, turunan cos X, min sin X, turunan tangan sekan kuadrat. Itu yang dihafal. Kemudian kalau yang ditanyakan berapakah nilai pada saat X sama dengan T misalnya, atau pada saat X sama dengan 60, maka disubstitusikan menggantikan nilai X baru kita menemukan hasil. Itu ya Mas Wage, paham? Paham? Oke. X itu kan dianggap sebagai W ya Bu ya? Kan ini nggak ada W-nya. X itu dianggap W atau? Ya. Jadi itu kan memisalkan. Jadi memisalkan itu suka-suka. Kalau misalkan aku langsung aja kan aku sudah paham, jadi tak misalkan U, ini tak misalkan B, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita, kalau coba misal ini ya, misalkan ini 4 sin X, 4 sin X ini kalau kita buat turunannya, ini kita bisa ini B, bisa kan ini perkalian kan? Nah, perkalikan B itu kan U aksen B. Turunan dari U berapa? Turunan dari 4 berapa? 0. B-nya tetap kita tulis sin E. U-nya berapa? Punya 4. Kemudian aksennya adalah Cos X. sehingga hasilnya cos X sama saja. Seandainya aku saya nggak misalnya langsung aja ini tak misalkan dengan ini, boleh nggak? Boleh, karena aku sudah paham bahwa 4 sin X itu tulisannya pasti 4 cos X. Kenapa? Karena turunan dari 4 adalah 0, dia adalah fungsi konstan. Fungsi konstan itu nilainya adalah 0. Oke, good. Oke, kelas 3 harus lebih pintar dari kelas 11 ya. Materinya lebih naik lagi. Oke, lanjut ya. Cuman bisa sawi kok gak sawi iso ya. langsung digabung. Soalnya kan ini memang konstan. Iya betul. Dino. Nanti yang presentasi siapa jadi? Jadi jangan yang presentasi ya. Ini ya. Oke, siap. Nanti ini hasilnya difoto boleh. Foto nanti jadi A kita tinggal presentasi hasil aja. Iya. Nah, terus kemudian suku yang B kita misalkan min 4 sin X atau 4 sin X kan bunyinya 4 sin X. Turunan dari 4 sin X boleh minnya ikut, boleh. Nah, 4 sin X turunannya berapa? 4. Oke ya. Terus identifikasi operasi aljabar apa yang harus disebut tersebut? Kan ada cos X berarti perkalian. Oke, sekarang diselesaikan. Dari ini tadi kan F-nya adalah 5 cos X dan 4 sin X turunannya ya tinggal disubstitusi aja. Nah, bisa cara-cara dulu nanti tinggal diganti itu lagi ya. Ya Mbak Fira, udah sampai mana? Aksennya boleh tulis di sini ya. Aksennya berarti cos X
berarti cukup ya. Tidak usah membesarkan B-nya ya. Oke, itu aja. Lanjut. Coba ini kita pernah tahu nggak yang ini? Ya, sin ini identitas trigonometri ya. Berapa nilainya? 1. Sehingga x-nya min 1. Nah, sekarang yang ditanyakan, ini kan sudah cukup sebenarnya. Min 1 per sin kuadrat x. Sudah cukup kan? Yang ditanyakan apa? Nilai sin x plus cos x turunan pada saat x-nya pada saat x-nya pi per 2. Itu cukup sih. Iya. Jadi masukkan berapakah nilai sin kuadrat pi per 2? Pi per 2 itu berapa sih Mbak Sika? 90. Berapa sih 90? Nah, gitu ya. Nah, tinggal oke, sudah dimasukkan. Berarti f aksen x-nya diganti dengan pi per 2. Taruh di belakangan, bawahnya sini. Nah, f aksen pi per 2 negatif 1 sin kuadrat pi per 2. Langsung sin pi per 2 itu berapa? 1. Kan saja 1 kuadrat. Hasilnya negatif. Oke, good ya. Oke, ketemu. Oke, lanjut soal 3. Semangat. Tidak perlu memisahkan lagi, kan langsung aja dikerjakan gitu ya. Kalau ini kan masih awam ya, masih baru ya. Saya misalkan dulu hati supaya benar jawabannya gitu ya. Itu hasilnya pi per 2. Ada yang sudah sampai soal nomor 3? Belum. Oke. Oh, ini tadi nomor 2 sudah selesai ya? Iya. Oke, proses. Tinggal masukkan aja. Soal nomor 2. Ini adalah masalah kontekstual ya. Jadi kalau kita lukiskan, ya, kalau kita lukiskan, kita lihat di sini. Di sini ada theta. Coba diperhatikan. Ada theta di sini, ini sisinya dan ini sisinya, sisi x dan di sini 20. Jika x tadi dikasih tahu x-nya adalah ya. Jadi kita ada lampu kejar kita misalkan theta adalah sudut antara sinar lampu. Nah, soalnya permasalahannya adalah 15 meter dari titik tapak. Jadi x-nya sama dengan 15. Kalau kita lihat seperti ini, materi perbandingan trigonometri itu di mana? Tangan alfa sama dengan berapa? Itu pakai sin, pakai cos atau pakai tangan? Pakai tangan. Ya, kalau kita punya gambar seperti ini, kalau gambarnya saya balik ya. Kalau misalkan gambarnya saya balik, ini kan segitiga siku-siku ya, ya, siku-siku di sini. Jadi kalau kita lihat, saya gambarkan seperti ini. Anggap ini siku-siku. Ya, ini di sini 20, di sini x, ini theta. Maka apa yang kita pakai rumusnya? Mengaitkan materi waktu kelas 10 perbandingan trigonometri, kemudian mengaitkan turunan fungsi trigonometri. Nah, yang ditanyakan kan di sini berapa kan nilai x-nya? Kan gitu ya? Gitu ya? Oke, ya lanjut. Tadi kita lihat kan? Halo.
dulu aja Bu. Biar urut habis itu. Sampun Mbak? Sampun Bu. Oke, thank you. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Citra. Saya di sini ingin membahas soal nomor 1 yang A. Untuk soal satu yang A, tentukan turunan pertama fungsi trigonometri berikut, yaitu f(x) sama dengan 5x cos x min 4x. Nah, di sini langkah yang pertama kita tentukan dahulu untuk U-nya. Jadi yang U-nya yaitu 5x. Jadi 5x ini kita turunkan menjadi 5 saja, karena 5x pangkat 1 satunya 5, x-nya turun jadi x pangkat 0 jadi 1, jadi tetap tadi menjadi 5. Untuk V-nya sama dengan cos x. Turunan dari cos x yaitu min sin x. Untuk W-nya yaitu 4 sin x. Turunan dari 4 sin x yaitu 4 cos x. Untuk soal yang A ini, operasi aljabarnya yaitu perkalian dan pengurangan. Kita langsung saja ke nomor 3. Turunan dari fx yaitu Bisa dibesarkan ya Mas? Nah, ini Gak usah flash. Gak usah flash. Iya, oke. jadi turunan fungsi fx yaitu u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen dikurangi v aksen. Jadi u aksennya kita ambil dari sini, 5 dikali cos x. Cos x ini dari v biasa, ya, terus ditambah u biasa 5x dikali v aksen min sin x dikurangi w aksen. Ini w aksen. Jadi jawabannya yaitu 5 cos x. Ini ditambah ini karena ini min, jadi 5 min 5x sin x dikurangi 4 cos x. Sama nggak hasilnya anak-anak? Sama. Terima kasih Mas. Lagi boleh duduk kembali. Oke, kelompok yang kedua. Untuk nomor fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3 tan x. Jadi pertama-tama kita permisalkan dulu. Untuk U-nya kita jadikan 2x pangkat 3. Kemudian apabila diturunkan U aksen menjadi 6x kuadrat. Kemudian kita kita permisalkan V sebagai 3x. Ini 3 tan x, salah ini Eksa 3 tan x diturunkan menjadi V aksen. Ya, ini turunan dari tan adalah sekan kuadrat x. Jadi bisa misalkan V aksen sama dengan 3 sekan kuadrat x. Yang W nggak usah, nggak apa-apa karena sudah masuk dalam V. Kemudian identifikasi operasi aljabar apa saja yang ada di soal tersebut. Jadi operasi aljabar yang ada di soal tersebut adalah penjumlahan dan perkalian. Kemudian untuk penyelesaiannya yakni seperti ini. Untuk nilai f aksen x sama dengan u aksen ditambah v aksen dikali w ditambah v kali w aksen. Tinggal dimasukkan saja. F aksen sama dengan x, 6x kuadrat tadi didapatkan dari permisalan u aksen di atas.
Kemudian ditambahkan dengan 0 karena V aksennya tadi adalah operasi konstan. Kemudian tan X nya dimaksudkan dari sekan X kuadrat ditambah dengan 3 sekan kuadrat atau V aksen, V dikalikan V aksen. Kemudian X aksen sama dengan X menjadi nilainya tinggal diturunkan 6X kuadrat ditambah 3 sekan kuadrat X yang didapatkan di atas ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, sama semua adanya ya. Ya. Terima kasih Mas dari kasih bos. Oke, alhamdulillah anak-anak karena semua sudah presentasi ya. Nah, kita sekarang terima kasih Mbak Zora. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mas Alfi. Terima kasih Mas Asa. Oke, kita ambil kesimpulan. Oke, tadi dari pembelajaran tadi kita tahu turunan yang baru ya, berarti fungsi dari mana? Fungsi dari trigonometri. Turunan dari trigonometri. Pertama, untuk FE sama dengan sin E, turunannya cos E. Jadi turunannya adalah cos E. Terus kemudian yang kedua, cos E turunannya cos E. Kemudian fx menjadi yang kedua turunan dari cos X min sin D. Kalau tangan boleh tidak nggak hafal nggak apa-apa, karena tangan itu sebenarnya dia dari sin per cos, tapi nanti harus menurunkan lagi kan gitu ya, dicari dulu. Nah itu juga boleh. Yang penting dasarnya ini yang paham. Nah, oke. Dengan yang terakhir tangan tengah. Tadi pada saat kalian belajar mencari permasalahan itu agak susah apa mudah? Susah apa mudah? Sulit. Iya, karena ini sesuatu yang baru. Tapi kalau kamu tiap hari jalan, ya ibaratnya kalau kamu ke rumah pacarmu pertama nyari-nyari enggak? Iya, jalannya enggak tahu kok nyari-nyari ke pasar. Tapi kalau sudah sering lancar, ya sama. Itu pengalaman. Jadi sama seperti soal matematika. Kalau pertama, ya pasti susah. Tapi kalau tiap hari diasah, tiap hari diapelin, yang diapelin jangan pacarnya saja, yang diapelin ini loh. Soalnya ini diapelin, tiap hari itu diapelin. Kalau bisa sehari itu 10 kali. Oke, so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Oh Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah.
Untuk yang akan datang, ya, untuk yang akan datang pembelajarannya adalah turunan fungsi trigonometri, tapi yang tingkat lanjut, ya, tingkat lanjut. Jadi lebih susah lagi, ya. Jadi nanti dipelajari di buku matematika peminatan ini ada, di bahan ajar juga ada, ya. Jadi dipelajari di rumah. Untuk tugasnya juga jangan lupa, ya, yang disampaikan di grup tadi, ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan, ya. Mungkin tadi ada kelompok yang aku belum diparani gitu, ya. Tapi semuanya nanti sudah sama kita sudah sudah dilakukan pendampingan, ya, Nak, ya. Nah, yang perlu kalian motivasi, ya, di dalam diri adalah kita harus berikan yang terbaik. Menuntut ilmu adalah wajib. Jadi ilmu apa saja, apakah itu ilmu kayak matematika, ini ilmu dunia, ya. Tapi ilmu dunia itu nanti akan membawa kita ke akhirat. Dan gitu, ya. Kalau kita pintar kan bisa dimanfaatkan ke orang lain, gitu, ya. Jadi berikan manfaat dirimu kepada orang di sekitar. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, yang memimpin doa. Oke, Mas Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah awal berdirinya MAN Kota Batu bernama PGAA NU Batu, bertempat di Gedung Al-Ma'arif Batu, kemudian diresmikan menjadi SPIAIN Sunan Ampel. Dan pada tahun 1978, secara resmi berubah nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri Malang II. Seiring meningkatnya status daerah menjadi Kota Batu, pada 17 September 2014, maka MAN Malang II Batu berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu. Dalam perjalanannya, Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu mengalami beberapa kali pergantian pemimpin, yaitu pada tahun 1960 sampai 1974 dipimpin oleh Bapak Muhammad Rofi'i. Tahun 1974 sampai dengan 1980 dipimpin oleh Bapak Ghazali Nur BA. Tahun 1980 sampai 1989 dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Sulhani. Tahun 1989 sampai dengan 1993 dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Toras Gultom. Pada tahun 1993 sampai 1999 dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Untung Soleh. Pada tahun 1999 sampai dengan 2004 dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Tonem Hadi.
pada tahun 2004 sampai dengan 2005 dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dohiri. Pada tahun 2005 sampai dengan 2008 dipimpin oleh Bapak Masyrur Arifin SPD. Pada tahun 2008 hingga 2016 dipimpin oleh Bapak Dr. Andos Winarso. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dipimpin oleh Bapak Haji Sudirman SPD MM. Untuk saat ini, tahun 2020 pelaksana tugas adalah Dr. Anda Halimatus Sa'diyah MPD. Secara kelembagaan Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu merupakan lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah naungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan dalam pembinaan kantor Kementerian Agama Kota Batu. MAN Kota Batu memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari 69 tenaga pendidik dan 24 tenaga kependidikan. Semua SDM yang berada di dalamnya memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing-masing dan saling bekerja sama dengan para stakeholder yang turut membantu keberlangsungan madrasah. Sesuai data EMIS tahun 2019, jumlah peserta didik sebanyak 1.064 orang yang terbagi dalam 32 rombongan belajar dan terdiri dari 4 peminatan yaitu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA. Merupakan peminatan yang akan membekali peserta didik dengan mata pelajaran di bidang sains. Harapannya dari peminatan ini akan menghasilkan lulusan yang mahir di bidang saintifik dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan sains. Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS adalah peminatan yang sangat dekat dengan masyarakat karena pada peminatan ini peserta didik diajak untuk menggali dan memahami gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat serta mengaplikasikan pengetahuannya berdasarkan ilmu sosial. Ilmu Bahasa dan Budaya merupakan peminatan yang sangat dibutuhkan saat ini. Dengan penguasaan bahasa asing yang lebih banyak peserta didik dapat mengembangkan berkomunikasi dan membangun relasi dengan siapapun dan dimanapun. Keagamaan merupakan peminatan yang menjadi ciri khas di madrasah dengan adanya mata pelajaran khusus keagamaan seperti Quran, hadis, kalam, dan tafsir akan membekali peserta didik dalam mengaplikasikan kehidupan beragama di masyarakat. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan mulai pukul 6:45 dan berakhir pada pukul 16.00 dengan 11 jam pembelajaran setiap harinya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya madrasah dalam pengembangan karakter kepribadian, bakat, serta minat peserta didik. Untuk itu, madrasah menyelenggarakan berbagai kegiatan yaitu OSMABA, yaitu Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSISMAN Kota Batu yang mewadahi peserta didik untuk mengembangkan potensi keorganisasian dan kepemimpinan dengan harapan peserta didik dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh di masa depan. MPK atau Majelis Perwakilan Kelas merupakan perkumpulan perwakilan kelas yang memiliki tupoksi sebagai kontrol dari pelaksana program-program OSIS. Di sini peserta didik juga dilatih untuk berorganisasi. BTQ atau Bimbingan Baca Tulis Al-Quran merupakan salah satu program madrasah yang paling penting. Di sini peserta didik dibimbing untuk dapat membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk peserta didik yang sudah baik bacaannya, dilaksanakan pembimbingan tahfidz atau hafalan Al-Quran. Ekstrakurikuler wajib, yaitu gerakan pramuka yang dilaksanakan secara reguler. Ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya, yang terbagi menjadi 3 bidang yaitu bidang olahraga yang terdiri dari basket, bola voli, bulu tangkis, tapak suci, tenis meja, catur, sepak bola atau futsal. Bidang seni terdiri dari musik, paduan suara, karawaitan, banjari, qiraah, nasyid, kaligrafi atau khat, English Club, Arabic Club, atau muhadatsah. Bidang keterampilan terdiri dari KIR atau karya ilmiah remaja, PMR atau palang merah remaja, Paskibra atau pasukan pengibar bendera, desain grafis, broadcasting, membatik, tata boga,
tata busana, tata rias, dan home industri pangan. Bimbingan Olimpiade sebanyak 8 mata pelajaran. Mulai dari matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, kebumian, astronomi, dan TIK. Sampai saat ini, MAN Kota Batu telah meluluskan ribuan alumni yang telah melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan sukses di profesinya masing-masing. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, madrasah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Meliputi gedung pembelajaran terdiri dari 3 lantai dengan jumlah ruang kelas 32 yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi peralatan pembelajaran akan memberikan kemudahan kepada peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Gedung PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu untuk pelayanan administrasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Laboratorium terdiri dari laboratorium fisika, kimia, biologi, komputer, dan seni. Ruang multimedia untuk memberikan tempat kepada pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi visualisasi. Perpustakaan yang menyediakan ribuan koleksi buku, baik buku pelajaran maupun buku fiksi dan non-fiksi, serta gazebo yang asri sebagai tempat baca yang menyenangkan. Aula sebagai tempat yang disediakan oleh madrasah untuk berbagai kegiatan pertemuan dan olahraga indoor yang dilengkapi dengan lighting dan sound system yang memadai dan dapat menampung kurang lebih 500 orang. Masjid Ihya Ulumuddin sebagai pusat kegiatan peribadatan dan keagamaan warga madrasah terdiri dari 2 lantai dan dilengkapi dengan tempat wudhu dan toilet yang sangat memadai. Lapangan dalam untuk kegiatan upacara dan lapangan luar untuk kegiatan olahraga outdoor. Mahat Al-Ulya sebagai sarana memperdalam ilmu agama Islam dan tempat bermukim bagi peserta didik yang tempat tinggalnya jauh dari madrasah. Kantin dan kopsis yang menyediakan berbagai kebutuhan peserta didik, baik perlengkapan sekolah maupun makanan sehat dan aman. UKS untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga madrasah. Ruang BK untuk memberikan pelayanan konseling bagi peserta didik. Dengan visi terciptanya madrasah unggul dan bermartabat, MAN Kota Batu berupaya keras untuk menghasilkan berbagai prestasi di tingkat lokal sampai nasional. Di bidang akademik maupun non-akademik, berbagai prestasi yang telah diraih pada 1 tahun terakhir antara lain: bidang akademik, kategori perak Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional, 3 besar nilai ujian nasional Madrasah Aliyah tingkat Jawa Timur, 3 besar KSN atau kompetisi sains madrasah tingkat Kota Batu, 3 besar KSN atau kompetisi sains nasional tingkat Kota Batu. Non-akademik, juara 1 seleksi siat anak negeri tingkat Jawa Timur dan berlaga di panggung Metro TV Jakarta. Juara 1 Singer Islami Perseni Madrasah Aliyah Negeri tingkat Jawa Timur, 7 kejuaraan kejurnas pencak silat, dan banyak lagi prestasi lainnya. Mari menjadi lebih baik bersama MAN Kota Batu.